Kali ini kita akan belajar mengenal statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan dari sebuah data. Sebelum kita mengumpulkan suatu data, kita perlu membuat perencanaan data apa saja yang kita butuhkan. Setelah tahap perencanaan sudah matang, barulah kita melakukan pengumpulan data, bisa secara primer maupun sekunder. Setelah didapatkan data mentah, kita dapat mengolahnya. Proses ini biasanya disebut dengan analisis statistik. Hasil dari pengolahan data tersebut diinterpretasikan sehingga didapatkan informasi yang dibutuhkan. Hasil informasi tersebut kemudian dikemas dalam presentasi untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, berbeda dengan statistika, statistik adalah data atau informasi yang didapat dari data, atau bisa juga hasil dari penerapan analisis statistik pada suatu data. Misalnya saja kita memiliki data tinggi badan siswa kelas A. Ada Ani dengan tinggi badan 168 cm, Budi 156 cm, Jono 170 cm, dan Dodi 180 cm, dan seterusnya. Dari data tersebut, kita bisa menggali informasi siapa sih yang memiliki data tinggi badan tertinggi, serta kita dapat mengolah data tersebut sehingga kita dapat menjawab pertanyaan apakah rata-rata tinggi badan siswa tersebut adalah 170 cm. Nah, statistika erat sekali hubungannya dengan riset. Dalam riset, kita mengenal istilah individu, yaitu orang atau sesuatu yang menjadi objek riset. Sedangkan variabel merupakan karakteristik dari individu yang didapat dengan cara diukur atau diamati. Nah, variabel dibagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam variabel kualitatif, data berupa kategori, sedangkan dalam variabel kuantitatif, data berupa angka. Untuk contoh dari variabel kualitatif, misalnya gender. Nah, biasanya gender ini kan ada cowok, ada cewek. Sedangkan contoh untuk variabel kuantitatif adalah berat badan. Misalnya saja 70 kg, 80 kg, dan seterusnya. Nah, di statistika kita mengenal istilah populasi dan sampel. Seperti banyak dari kita sudah mengenal dua istilah tersebut. Populasi adalah keseluruhan individu yang diamati, sedangkan sampel adalah sebagian dari keseluruhan individu yang diamati. Misalkan saja kita ingin mengamati pendapatan per keluarga di RT 1 dengan total ada 9 warga. Ke-9 warga ini disebut dengan populasi. Sedangkan apabila kita hanya memilih 3 dari 9 secara keseluruhan tadi, maka di sini kita mengambil 3 sampel dari keseluruhan anggota populasi. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Kalau tadi kita telah mengkategorikan data menjadi kualitatif dan kuantitatif, sekarang ada cara lain untuk mengklasifikasikan data, yaitu berdasarkan skala pengukuran. Skala pengukuran yang paling bawah adalah nominal, kemudian ordinal, dilanjut dengan interval, dan yang paling terakhir adalah rasio. Nah, skala nominal berlaku untuk data yang berupa nama, label, atau kategori.
tetapi tidak ada tingkatan di dalamnya, atau dengan kata lain, satu dan yang lain memiliki kedudukan yang sama. Contohnya saja, agama Islam, Katolik, Hindu, dan sebagainya, di mana antar agama tidak ada tingkatan. Selanjutnya, nama siswa ada Tono Agung Haris Indah. Terus ada gender, misalnya saja tadi cowok dan cewek, keduanya setara, tidak ada tingkatan. Skala berikutnya adalah skala ordinal. Data berupa label atau kategori dan memiliki urutan tingkatan, tetapi perbedaan antar nilai tidak dapat ditentukan. Misalnya saja, tingkat pendidikan ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, kita nggak bisa mengukur nih jarak antara SD dan SMP karena bentuknya bukan angka. Selanjutnya ada tingkat keamanan. Kita bisa mengkategorikan menjadi dua, yaitu rawan dan aman. Skala berikutnya adalah skala interval. Data memiliki urutan tingkatan dan perbedaan antar nilai dapat ditentukan. Namun skala ini tidak memiliki nol mutlak. Contohnya saja suhu. Misalnya dalam derajat Celcius, 0 derajat bukan berarti tidak ada panas. Inilah yang dimaksud dengan tidak memiliki nol mutlak. Tetapi 0 derajat Celcius pada kenyataannya adalah titik beku air. Nah, misalnya 10 derajat Celcius dengan 20 derajat Celcius. Nah, di sini kan ada selisih, yaitu sebesar 10. Artinya perbedaannya itu bermakna. Tetapi 20 derajat Celcius bukan berarti 2 kali lipat lebih panas daripada 10 derajat Celcius. Untuk itu dia masuk dalam kategori skala interval. Dan yang terakhir, skala rasio berlaku untuk data yang memiliki urutan tingkatan. Perbedaan antar nilai dan rasio dari data itu bermakna skala ini memiliki nol mutlak. Nah, contohnya uang. Misalnya saja, Budi punya uang 1 juta rupiah dan Ani punya uang 2 juta rupiah. Selisih keduanya adalah 1 juta dan kita dapat mengatakan uang Ani 2 kali lipat lebih banyak daripada uang Budi. Selain itu, misalnya Tono punya uang 0 rupiah. Nah, 0 di sini adalah 0 mutlak. Kenapa kok 0 mutlak? Karena 0 di sini berarti Tono memang benar-benar nggak punya uang. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba latihan. Terima kasih.